ini. Nah, itu dia tadi lagu yang sangat membakar semangat kita. Iya, ya. dan lagu itu selalu diputar kalau udah menuju hari kemerdekaan. Ya nggak Betul, sih? kalau saya setiap malam. Setiap malam. Wah, mantap, mantap. Ah. Bukannya kepalen lagu punya ini, Via Valen tiap malam. Udah ganti ya? Oh, enggak dong. Oke pemirsa, langsung aja kita perkenalkan bintang tamu yang spesial pada malam hari ini. Tentunya beliau ini adalah salah satu kaum milenial atau pemuda dari Kalimantan Tengah yang punya peran penting di PMKRI. Dan kebetulan beliau sekarang adalah Ketua PMK RI Cabang Palangkaraya. Langsung aja bosku, perkenalkan diri Anda. Baik, terima kasih. Selamat malam pemirsa yang ada di rumah. Perkenalkan, nama saya Eki Perginanta, bisa dipanggil Eki. Saya sebagai ketua kebetulan diundang oleh tim Jurnal TV untuk hadir di acara TikTok pada malam hari ini. Nah, saya ketua PMKRI. PMKRI itu Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia, yaitu di cabang Palangkaraya, Santo Ignatius, seperti itu. Mungkin itu dulu. Oke. Iya, buat teman-teman yang udah udah menjadi penonton setia TikTok, mungkin kalian nggak asing dengan tamu kita yang saat ini. Karena udah pernah kesini berapa kali sebelumnya? Sekali. Oh, sekali. Sekali. Kirain berkali-kali gitu ya. Dan mereka waktu itu adalah bintang tamu pertama di jurnal televisi. Oh, waktu itu bintang pertama. Yes. Dan aku yang bawain juga ya? Iya, iya kan? Oh gitu. Wow. Wah, satu kehormatan untuk kita berdua ya. Bukan berarti ya buat kita berdua. Oke. Oh iya siap. Oke lah pemirsa ya, seperti yang saya katakan tadi, karena saat ini kita adalah memasuki ya, bukan udah ya. Udah hamil sebentar lagi berapa ya. nih? Ya kan? Udah tanggal berapa hari ini? Tanggal 12. Tanggal 12. Tanggal 12. Berarti Oke, 5 5 hari hari. lagi kita menyambut Indonesia genap ke 75 tahun. Iya, ntar masih ada nggak ya lomba-lomba kayak biasanya? Kayaknya nggak ada, atau mungkin gitu ya. Manjat Pinang. pinang online. Oke, nanti kita akan tanya kepada Ketua PMKRI, apakah kalau misalkan ada kegiatan seperti misalkan manjat pinang, apakah itulah salah satu bentuk ya berterima kasih kita kepada pahlawan kita, ataukah apakah pertandingan itu ya atau turnamen itu bisa, Sekadar permainan ya, doang. Betul. Kita mulai topiknya dengan permainan nih. Oh enggak. Oh yang nanti ya makanya saya bingung. Nanti gitu Tiba-tiba kan, sama akan kita tanya. main-main gitu kan. Main-main gitu. Oke, langsung aja nih Pak Ketua. Kira-kira apa sih? Ini kan saat pandemi nih. Kira-kira bagaimana sih sudut pandang dari pemuda terkait COVID-19 yang sudah merajalela di dunia, karena khususnya Indonesia ya. Nah, kita mau bertanya tentang kayak gimana sih eksistensi ya kan Indonesia di tengah pandemi ini. Apa aja yang perlu diperhatikan kalau menurut Ketua PMKRI Cabang Palangkaraya? Ya, di masa pandemi ini ya memang ya berbagai aspek begitu sosial, ekonomi, politik, bahkan budaya sekalipun ya memang banyak yang bergeser seperti itu. Dan juga ya banyak yang kita sekarang kan era digital seperti itu. Jadi pergeserannya lebih ke arah situ. Tetapi ya kita sebagai pemuda ya bagaimana tetap mempertahankan eksistensinya seperti itu. Ya dengan nilai-nilai ya semangat-semangat Indonesiaan, karena memang situasi dan kondisi jika memang tidak dibarengi dengan niat yang baik seperti itu ya akan terganggu juga seperti itu. Nah memang dari masa pandemi ini kan memang banyak sekali semacam gagasan-gagasan baru, seperti kemudian munculnya pemikiran-pemikiran baru. Ada yang menganggap pandemi ini sesuatu yang dibuat-buat, tapi ada juga yang menganggap bahwa Memang ada gitu ya. memang ada seperti itu. Tapi yang lebih penting adalah bagaimana kita tetap menjaga keutuhan bangsa kita seperti itu. Ya memang ya kalau bisa dilihat kan memang pandemi ini tidak hanya sekali terjadi. Nah seharusnya kita belajar dari pengalaman-pengalaman sebelumnya seperti itu. Ya memang di zaman sekarang ya lebih cepat seperti penyebaran, karena memang kemajuan di bidang transportasi dan juga di bidang media, penyebaran informasi sangat cepat. Tetapi jangan sampai ya pandemi ini ya menghambat kita dari segi kehidupan kita sendiri gitu.
kemudian kita juga memasuki ya yang namanya adaptasi kebiasaan baru. Jadi sebenarnya bukan kebiasaan baru seperti, tapi memang kebiasaan yang sebenarnya seperti itu. Ya, apa salahnya kita ketika kita ya menggunakan masker, Cuci tangan. cuci tangan. Saya rasa tidak hanya karena pandemi kita melakukan itu, tapi tanpa pandemi pun seharusnya kita seperti itu. Nah, itulah seharusnya normal yang sebenarnya seperti itulah kalau dari saya pribadi. Oh gitu. Nah, kalau apa nih? tadi kan kita bahas pandemi. Oke. Tapi aku mau narik ke belakang Sambil dulu ngopi. dari organisasi Bang Egy ini sendiri. Biasanya di bulan Agustus menjelang Hari Kemerdekaan itu kegiatan apa sih yang biasanya dilakukan sebelum pandemi ada? Di PMKR sendiri. Betul. Oke, kalau di PMKR sendiri memang ya diawali memang dari diskusi yang pertama. Diskusi mengenai bagaimana kita membangkitkan atau mereview kembali sejarah Indonesia seperti itu. Baik dari mulai dari, karena ada tiga peristiwa penting lah yang memang sampai pada menyongsong kemerdekaan seperti itu. Yang memang pemuda memang punya peran yang besar. Nah, pertama dari mulai Budi Utomo, di mana kita menyadari ya kita sebagai bangsa seperti itu, kemudian Sumpah Pemuda seperti bagaimana sumpah kita untuk untuk bersatu seperti itu, pemuda dari berbagai suku dan bangsa bahkan agama sekalipun. Kemudian paling penting juga ya peristiwa proklamasi itu yang memang tidak lama lagi akan kita rayakan dan peringati seperti itu. Nah, kalau mulai dari diskusi-diskusi seperti itu, nah sehingga muncul pemikiran-pemikiran baru bahwa ya inilah yang harus kita lakukan. Kalau sebelumnya kita pernah melakukan kegiatan itu live in itu semacam ya kita hidup di masyarakat seperti itu. Kita memang merasakan apa yang masyarakat rasakan. Nah, tahun dulu kita laksanakan itu di Petuk Timpun. Nah, situ kita melakukan lomba, kemudian kita dengar pendapat dengan masyarakat apa saja yang yang kurang dan bisa kami sampaikan kepada pemerintah. Karena memang kalau di Petuk Timpun itu sendiri kan memang lokasinya di pinggiran kota. Oke. Tapi ya meskipun di pinggiran kota, Ini nggak masuk ke dalam. tapi ya masih Dalam kategori banyak tertinggal keterbatasan, gitu ya, ya. banyak keterbatasan gitu. Meskipun itu di pinggiran kota seperti itu. Jadi hal-hal seperti itu yang kita angkat seperti itu, hingga ya bisa diperhatikan pemerintah seperti itu. Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua ya berlomba-lomba biasanya ya kalau kita tidak bisa kita laksanakan bersama masyarakat ya minimal dengan para anggota dan rekan-rekan PMKR itu sendiri seperti itu. Itulah bentuk-bentuk untuk mengisi lah, meramaikan kemerdekaan seperti itu, dari mulai diskusi ya terjun ke masyarakat, bahkan untuk pendampingan untuk anggota dan pengkaderan seperti itu. Itu sih yang kalau di sebelumnya. Bagus banget ya sih Lex, kalau kita pas ada momen kayak gini terus nanya ke masyarakat apa sih yang selama ini kalian gak dapetin gitu. Betul. Kayak Petuk Ketimpun dulu tuh kan kalau kalian tahu jalannya tuh rusak parah. Maksudnya tuh bukan rusak banget, emang masih belum stabil gitu. Jalanannya masih naik turun, becek, kalau banjir ya sampai atas gitu. Padahal naik turun itu kan enak ya. Iya, tapi kalau anding situ enak banget tuh. Dan kalau sekarang udah ada aspalnya. Kemarin waktu ke sana udah aspal belum? Sudah ada aspal. Oh, sudah. Nah, yang menarik di sana itu, jadi di sana itu ada yang namanya ransel buku. Mm-mm. Nah, kalau teman-teman pernah dengar itu ya memang semacam yayasan atau organisasi atau memang yang didirikan oleh satu orang yang memang foundernya di situ itu punya keinginan besar untuk memajukan ya generasi muda di sana, mulai dari anak-anak dari TK, SD, SMP sampai SMA gitu. Jadi orangnya itu memang sangat-sangat berjiwa kemanusiaan yang tinggi lah. Nah, dari ransel buku itu sebenarnya itulah menjadi daya tarik orang, tidak hanya di Indonesia, dari luar negeri pun
sering datang ke situ. Nah makanya dengan adanya ransel buku itu yang apa ya, menyelamatkan desa tersebut gitu. Karena ya sebelumnya yang seperti kata Mbaknya tadi belum diaspal. Nah gara-gara ada ransel buku ini ya diaspal gitu. Akhirnya Jadi banyak terlirik oleh pemerintah. dilirik oleh pemerintah seperti itu. Nah itu memang ya masih meskipun pinggiran kota itu tadi, tapi ya Jauh banget kan ya perbedaannya sama yang Ya. di tengah kota itu. Nah, Siap-siap. Kadang tuh yang apa ya, bukannya pemerintah nggak tahu, kadang-kadang kan kita sebagai masyarakat juga bantuin nggak sih, bantuin pemerintah, Pak di sini atau Bu di sini ada loh yang belum gitu. Betul, kalau saya sih cukup bantu dalam doa aja. Seperti itu. Mungkin Sun selanjutnya lo bisa bantu dalam aksi ya. Betul. Nah, Oke. mungkin baru harus ternyata setelah itu ya. Iya, karena cowok itu dibuktikan dengan aksinya, bukan ucapannya. Bukan ucapannya ya. Iya Karena dong. sekarang itu bukan janji, yang sekarang itu butuh bukti. Iya. Ya kan? Mm-mm. Segala aspek. Segala aspek ya. Betul banget. Oke. Sambil minum kopi mas. Sambil minum kopi. Sambil minum kopi. Kopinya mantap. Buatan siapa yo? Buatan istri Eko. Kenapa? Istri Erwin. Kenapa tiba-tiba kita kayak ngiklan nih? Oke. Nah, oke Ketua, kira-kira menurut pandangan Anda mengenai ya karena saat ini kan banyak sekali ya bukan hanya bukan hanya pendidikan aja tetapi ekonomi dan lainnya itu berdampak. Tetapi yang lebih banyak keluhan saat ini kalau saya lihat gitu ya dari masyarakat ya sekolah gitu. Nah, jadi sekarang sekolah itu nggak kayak sebelumnya. Oke lah, kita memahami hal itu. Ya kan, tetapi ya kenapa hal yang lainnya itu dibolehkan? Bagaimana tanggapan Anda dari Ketua? terkait dengan pendidikan, yang namanya pendidikan ini memang ya seharusnya tidak bisa berhenti seperti itu meskipun dalam kondisi apapun, tapi dengan ya kondisi pandemi sekarang yang bagaimana itu bisa disesuaikan dan bisa ya batasi dengan konteks sekarang yang memang sedang di masa pandemi. Nah memang kan berbagai macam upaya seperti dari mulai ya meliburkan sekolah, kemudian melakukan kuliah atau Belajar online. belajar online seperti itu yang memang upaya-upaya yang dilakukan. Tetapi sekali lagi yang namanya pendidikan itu ya biar bagaimanapun ya harus tetap berjalan begitu. Makanya memang apalagi sekarang ya sudah ada adaptasi kebiasaan baru. Nah harapannya ya hal itu bisa diberlakukan lah untuk sekolah sendiri, karena memang ya sudah sangat banyak lah toleransinya seperti itu, dari mulai ditiadakannya ujian nasional seperti itu, kemudian juga ya sekolah itu banyak yang libur, itu juga berdampak pada ya khususnya untuk adik-adik yang masih SD seperti itu. Jadi sudah ya terpolarisasi akhirnya di rumah gitu, yang hanya kerjaannya nonton TV, main game, jadi akhirnya terpolarisasi. Itu yang ditakutkan. Nah jangan sampai juga ya untuk teman-teman mahasiswa juga malah ditiadakan ujian skripsinya. Iya. Sampai Itu. Kalau mahasiswa mah skripsi itu emang pembuktian. Iya, betul, Itu pembuktian. ininya apa ya? Sisi gregetnya kuliah tuh di skripsi itu. Disitulah bukti bahwa lu bisa apa enggak. Iya, soalnya selama ini belajar gitu kan, nyampe nggak ilmunya masuk nggak gitu. Akhirnya dibuktiin di skripsi. Meningkatkan kualitas. Iya, dan ngomong-ngomong tentang belajar online, kalian tahu nggak sih kalau Indonesia kan untuk belajar online ini semacam masih kaget gitu kan. Kalau di luar negeri mah udah biasa, bahkan Sama sebelum di kampung gue men. iya, sebelum pandemi juga udah ini sudah ada yang kayak gitu. Kampung Anda di mana? Di Ya, kampung kan Portugal. beda-beda. Kemarin bilangnya di mana coba? Nah, ketika dan aku baru tahu ada beberapa guru itu pakai cara, kan nggak semua orang bisa pakai gadget, tapi masih bisa minimal punya handphone gitu kan. Dan jadi ternyata mereka itu ngasih tugas kayak ambil ya tugasnya di sekolah Ya. gitu. Nanti kayak baris sesuai protokol kesehatan, orang tuanya ngambil terus dikasih ke anaknya di rumah. Nanti hari kapan dikumpul lagi ke sekolah kayak gitu. Aku jadi guru di rumah aku, cuy. Gitu ya? Iya, karena ponakan aku nanya, "Mbak, ajarin aku matematika." Panggil mama ya bukan ya?
Bukan. Oh, kira nenek. Oma. 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 Gitu ya. Oma, udah makan belum mah gitu ya. Papa Alex makan. Kalau di kampus Egi sendiri kuliah masih online atau ada Masih. juga tugas yang ngambil ke kampus gitu? Beliau kan udah skripsi, men. Oh, udah skripsi. Mm-mm. Ya, Oh, masih iya. zaman. Oh Udah gitu. skripsi online. Oh gitu. Ya, online. Jadi tetap turun ke kampus seperti biasa dalam satu ruangan, tapi kita sendiri di situ. Ah gitu. Ya, kalau dosen-dosennya yang melalui rumah masing-masing lah, Oh, serah gitu. mereka lah gimana gitu. Oke. Itu sih kalau di ekonomi, kalau saya kan Fakultas Ekonomi Universitas Palangkaraya. Kalau di FKIP itu sudah mulai memberlakukan ya tatap muka, tapi memang ya Ada jaraknya. kemudian ada protokol kesehatannya seperti itu. Oh gitu. Siap. Oke, bagaimana fasilitas yang ada misalkan kita berbicara tentang UPR ini, Bang lah. Kalau ini kan ada kaitannya sedikit. Berarti selama ada nggak maksudnya sumbangsi dari kampus mengenai kuota gitu untuk membantu memudahkan mahasiswa itu sendiri. Bagaimana itu? Tetapi sebelum itu pemirsa, kita akan tahan dulu, kita akan kasih jeda pariwara dulu berikut ini. Hello guys, welcome back with us in TikTok, obrolan menarik dan juga inovatif. Dan kita mau ngebahas pertanyaan sebelumnya yang dikasih sama Alexis. Betul. Apaan? Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami, masih bertahan sejauh ini. Saya yakin yang para fans ya, yang dari kemarin menunggu-nunggu ketua Pemkri gitu ya kan. Nah, kalau yang cewek, nah jangan. Karena oke deh, sampai situ aja. Nah, oke. Ada pertanyaan yang saya tanyakan tadi pemirsa tetapi belum dijawab karena kita kasih jeda. Nah, bagaimana sih, apakah karena situasi pandemi ya kan, karena kita dengar juga bersama tadi bahwa di UPR itu sudah ada yang sudah melakukan kegiatan tatap muka, kuliah gitunya seperti itu. Tapi yang dari ekonominya tadi itu hanya satu orang aja gitu Bang ya. Nah, tetapi di sini gitu, kalau misalkan apakah selama ini ya dari pihak UPR itu sendiri ada nggak memfasilitasi seperti misalkan kuota untuk memudahi akses internet dari para mahasiswa itu sendiri? Ada nggak Bang? Mungkin bisa disampaikan kepada pemirsa. Ya, kalau di Universitas Palangkaraya sendiri memang ya untuk difasilitasi berupa kuota itu memang pernah ada, tetapi ya tidak maksimal sebenarnya kalau bisa kita lihat seperti itu. Karena memang banyak yang memang sudah terdaftar nama tapi belum ada dibantu dikirim seperti itu. Kemudian juga ya itu kan mau dilakukan secara bertahap, tapi juga hanya sekali itu dulu. Jadi itu. Dan itu pas kapan ini? Pas masa pandemi. Ya pas masa pandemi, kalau nggak salah sekitar bulan Mei waktu itu. Bulan Mei. Oke. Ya, jadi sekitar 3 dulu. Satu orang. Lumayan sih. Lumayan. Tapi nggak semua ya Bang ya? Nggak semua. Oh, nggak semua. Katanya kan itu selama 3 bulan mau diadakan. Tapi cuma sekali gitu. Tapi memang kan itu juga harus ada kerjasama dan sebagainya dengan pihak Telkom. Mungkin kendalanya di situ, kita kan nggak tahu juga seperti itu. Mungkin sekarang juga pihak internal berusaha gitu kan untuk menjalankan program ini gitu. Mudah-mudahan ya. Udah ada yang sulit ini udah dapat kuota, sinyalnya nggak ada. Itu nih sulit. Betul ya. Kalau menurut saya sih, kalau misalkan mengadakan kembali lagi misalkan kuliah tatap muka seperti biasa gitu ya, habis itu kan misalkan masih ya, karena di sini kan di Kota Palangkaraya itu khususnya gitu ya, di Kalimantan Tengah masih zona merah lah seperti itu. Nah, kampus juga harus perlu gitu loh. Makanya kan kalau masih menindaklanjuti kuliah online gitu ya kan, mungkin dari pihak kampus juga harus memfasilitasi gitu ya kan, masih misalkan kuota itu ya kan, supaya mahasiswa juga itu bisa mengakses internet, karena dampaknya banyak, mungkin itu yang bisa dibantu oleh pihak universitas kayak gitu. Dan untuk pembelajaran online ini, jadi aku pernah ada cerita dari teman aku sendiri, adeknya gitu. Kang Alexis.
Bukan, Oh. emang Anda punya adik? Oh iya iya. Punya adik nggak? Punya. Oh punya. Kan Tahu. kamu. Di, Oh, iya. nggak mau saya punya abang kayak dia. Oke, lanjut. Jadi adanya itu ketika dikasih tugas sama gurunya udah dikerjakan. Maksudnya pas udah dikasih langsung dikerjakan biar nggak nanti-nanti terus lupa gitu kan. Udah dikerjain, dikirim, pas pembagian nilai dia tuh di bawah standar, maksudnya padahal dia udah ngerjain dengan betul. Ternyata pending karena sinyal, jadi kayak ketahan gitu padahal dia udah ngirim. Jadi Oh, gitu. mungkin kelewat 15 menit atau 20 menit dari waktu yang ditentukan. Wow. Itu kayak gimana ya? Kayak gimana sih? Mau dibilang ke gurunya misalnya, ini Bu, tapi itu kan sulit dipercaya juga. Karena dari pihak lain juga kan mungkin pas dia telat, dia bilang hal yang sama gitu. Iya, dan saya harus katakan harus ada toleransi. Iya, maksudnya benar kalau ada toleransi, tapi kita nggak menutup kemungkinan kalau ada beberapa orang yang mengulur-ngulur waktu terus menggunakan alasan yang sama. Ya nggak sih, Lek? Ya, Kayak, Bu, ini maaf Bu, misalnya nih ada anak yang dalam tanda kutip malas gitu kan. Oh, tugasnya nggak kekirim Bu, gara-gara sinyal, kayak gitu. Akhirnya dia ikut-ikutan pakai alasan itu gitu. Nah, kalau misalkan dia di kota kan nggak mungkin. Nah, itu pasti bisa pertimbangkan. Kalau misalkan dia dari desa, gitu, kita tahu bagaimana di desa itu kan kayak gimana hidupnya. Ya, kita harus beri toleran sebenarnya kalau kayak Seharusnya. gitu. Seharusnya. Dan itu pun belum ngirim likes, kadang yang di desa itu nerima aja belum. Nah, itu. Nah, itu yang perlu dipertanyakan. Apakah kita melakukan kuliah tatap muka lagi, tetapi tetap mengikuti protokol kesehatan? Atau itu saran dari kita semua dari sini? Atau gitu? Nggak tahu. Aku belum mengkaji ini lebih dalam. Mau Oh. ngasih pendapat juga takutnya salah gitu Nggak kan. apa-apa, salah itu soal biasa. Intinya kita sampaikan. Oh, buat aku karena sekarang masa pandemi ini adalah pilihan terbaik. Oh, Karena pembiayaan di rumah sakit itu jauh lebih banyak daripada pembiayaan pembelajaran online. ya saya kembali ingat bahwa yang selalu benar itu adalah perempuan. Kalau saya berpendapat terus dikatakan kayak gitu, saya nggak merasa menang. Katakanlah salah ketika salah, katakan benar ketika benar. Oh gitu sayang. Iya, ih. Iya. Geli Oke, banget. lanjut pertanyaan sesuai dengan topik kita pada malam hari ini. Iya, Dari jadi Nanam, silakan lagi. iya. Duh, jadi merinding saya. Oke, silakan. Untuk Bang Egy sendiri tadi aku dengar udah sidang gitu kan, dan sebelum itu pasti ada namanya bimbingan. Bimbingan. Nah, selama ini bimbingannya online juga. Kalau untuk bimbingan terkadang online, terkadang ya langsung gitu. Kenapa ya bisa kadang-kadang langsung? Karena memang ya kita bimbingan kan ya kalau hanya lewat email atau via WhatsApp ya terbatas, susah gitu komunikasi. Bahkan ya apa yang sudah kita konsultasikan kemudian kita perbaiki atau revisi itu kadang-kadang nggak sesuai apa yang dimau dosen. Ada mispersepsi Ya, dari dua belah pihak. makanya memang kadang-kadang ya kalau memang memungkinkan ya bisa minta waktu untuk ketemu dosen gitu, karena memang ya lebih enak secara langsung seperti itu. Tapi tetap kadang untuk ya yang kecil-kecil seperti itu bisa dikomunikasikan lewat email atau WhatsApp. Nah, itu. Kalau Alex sendiri selama ini masih pembelajaran online? Nah, kalau untuk belajar online sekarang nggak ada ya, Nggak ada. karena kita libur. Libur? Iya. Wow, lihat aja 3 bulan 4 bulan ke depan. Anak-anak, ini artinya apa? Aduh, Ini apa Bu? Apa? Papa Alexis, kayak gitu. Anak SD kali gurunya nanya kayak gitu ya kan? Ini apa gitu ya, nggak apa-apa gitu. Kalau untuk saat ini ya, karena kita kalender akademiknya kan udah mulai berjalan nih. Mungkin kalau informasinya bulan September. Iya, awal Udah ini ya, mulai awal di- semester. seperti itu. Tapi apakah tetap mengikuti tatap muka seperti biasanya, ataukah tetap mengikuti protokol pakai via apa kayak gitu kan seperti itu, pakai daring kayak Iya gitu. betul, soalnya aku juga dengar ada opsi pengen tetap tatap muka, cuman dibikin 2 sesi kelasnya. Jadi tetap Ribet kayak ya? ribet, dosennya harus ngomong 2 kali. Gitu. Nah, pemirsa ya, tetapi ya kayak gimana ya, untuk yang serba salah juga sih gitu. Serba salah, kita mau ngomong sana juga serba salah gitu. Nah, jadi maka dari itu
kita nanya tentang pemuda dulu. Iya, karena kita back to topic tadi tentang pengaruh pemuda gitu ya. Nah, dari Pemkri sendiri, jadi kita mau bahas dari Pemkri terus kita dari khusus ke umum ya, kita khusus ke umum topik ini. Paham kan anak sosial, paham kan? Segitiga ini dalam urusan masalah. Kan? Iya. Ya, gitu kan. Jadi kalau dari Pemkri sendiri, bagaimana sih peran pemuda dalam membangun Indonesia ini, khususnya dalam momen 17 Agustus ini? Kalau dari kalau saya sih memang tidak ahli lah di bidangnya untuk membahas masalah, tapi ya secara Pemkri sendiri ya memang yang pertama memang kan sudah sering kita dengar kan ya dalam hal mengisi kemerdekaan seperti kita melestarikan adat dan budaya seperti itu. Kemudian kita yang melakukan inovasi baik itu di bidang akademik maupun di bidang teknologi seperti itu. Kemudian bagaimana kita berbicara mengenai melestarikan kekayaan alam, menjaganya seperti itu, sumber daya alam yang ada. Kemudian menjaga keutuhan NKRI seperti itu memang sudah sering kali lah kita dengar seperti itu. Tetapi yang ingin saya tekankan di sini adalah peran pemuda ya, bagaimana kita yang melakukan kebaikan, tetapi jangan lupa bahwa kita boleh pandai, kita boleh cerdas, kita boleh berprestasi sampai tingkat nasional bahkan internasional. Tapi jangan lupa mengenai moral kita seperti itu. Itu yang sangat-sangat penting. Banyak memang ya orang-orang cerdas di luar sana, tapi ya mohon maaf gitu, moralnya tidak baik sehingga ya, meskipun dia sudah punya karya dan sebagainya, tapi ya kembali lagi ke dirinya. Attitude-nya nggak ada. Nah itu yang memang harus dimiliki oleh pemuda, bahkan tidak hanya pemuda gitu. Betul. Ya orang-orang tuanya, sehingga bisa mengajarkan kepada generasi sekarang ini. Nah, yang dari Pemkri-nya sendiri, kalau menurut dari Bang Egy kan ketua nih, Ya. dari berapa tahun sih kalau boleh tahu sekarang? 1,5 tahun. 1,5 tahun. Nah, dalam 1,5 tahun ini, menurut Bang Egy, Pemkri udah bisa ngasih apa sih buat Indonesia? Even itu cuman hal-hal kecil kayak gitu. Tapi menurut kalian dari hal-hal kecil ini berguna kok kayak gitu. Jadi apa nih? Kalau dari Pemkri sendiri sih memang ya secara kelembagaan kan memang ya sudah cukup banyak gitu peran dan untuk mengawal kemerdekaan, karena memang Pemkri secara nasional itu sudah berdiri sejak tahun 1947. Jadi mungkin ya sudah hampir sama seperti dengan usia Indonesia sekarang ke 75 tahun. 75. Jadi sudah 73 tahun ya bagaimana Pemkri mengawal kemerdekaan sampai pada saat ini. Jadi memang ya itu. Kemudian yang terkait dengan ya masing-masing kadernya, memang masing-masing anggota memang punya perannya masing-masing seperti itu. Kita tidak muluk-muluk seperti itu. Kan memang ya kalau kita punya bakat, kemampuan apapun itu sesuai dengan bidangnya, kita bisa berperan sesuai dengan konteksnya masing-masing seperti itu. Ya di Pemkri sini kan memang diajarkan mengenai bagaimana menghayati yang mengenai spirit kemerdekaan para pendiri. Makanya ada spiritualitas Katolik itu 100% Katolik, 100% Indonesia. Jadi memang bukan dalam artian kita ingin menjadikan Indonesia ini 100% Katolik seperti, tapi rasa kecintaan kita akan sebuah negara seperti sebuah bangsa memang sangat-sangat ditekankan. Ada suatu ayat yang berikan apa yang menjadi hak kaisar, apa yang menjadi hak Tuhan seperti itu ada. Nah, maknanya adalah ya bagaimana kita memberikan apa yang harus kita berikan kepada negara, mana yang harus kita berikan kepada gereja atau Tuhan itu sendiri. Jadi dalam undang-undang sendiri pun di pembukaannya itu kan ada atas rahmat Tuhan atau Allah yang maha kuasa, dan ini menyatakan kemerdekaannya. Jadi memang rahmat ya yang Tuhan berikan untuk kemerdekaan itu
Itu yang harus kita kawal, apalagi di PMKRI memang diajarkan mengenai kekatolikan, kemudian secara khusus diimplementasikan kepada suatu negara seperti itu. Jadi memang itu itulah. Jadi kayak karena PMKRI ini juga dari pemuda Katolik gitu kan. Jadi kayak jadi kalau aku nangkep nih ya, mereka nilai kayak aku punya agamaku, aku juga punya negara gitu. Bukan berarti aku membuat negaraku seperti agamaku atau agamaku memaksa jadi kayak negaraku gitu. Jadi kayak stabil, harus seimbang gitu. Yang mana kita tuh di sini udah bukan hal yang asing lagi kalau kita tuh udah banyak suku, banyak agama, terus banyak adat istiadat yang sangat berbeda gitu. Jadi menjadi pribadi yang baik dalam agama dan juga negara. Betul nggak sih? Kalau aku nangkapnya sih kayak gitu. Betul. Apa yang kamu katakan? Males. Enggak aku kalau bilang Ya, benar. karena wanita itu selalu benar. Oh gitu. Kan Wanita selalu benar. Dosen Anda wanita menjadi maha benar. Oke. Aku jadi dosen lah. Kamu mau jadi dosen Jadi kak? dosen. 2 tahun lagi ya. Biar jadi Kita lihat maha di jurnal benar. TV. Jadi maha benar saya. Oke. Bercanda. Jurnal TV ya. Oke, sambil ngopi ya, kita santai aja. Ini adalah ala anak muda ya gitu. Terus aku mau ngajak ini nih, kalian diskusi, Bang Yagi juga Alex. Menurut kalian di era sekarang nih bukan bukan zaman yang kayak kalau zaman dulu kita harus ngumpulin orang, kita ngasih tahu kita bangsa Indonesia gini gitu. Tapi sekarang udah banyak ini kan, banyak platform yang bisa kita gunakan untuk ngasih tahu, bukan ngasih tahu, kayak ngebuktiin nasionalis kita kayak gimana gitu. Nah kalau dari kalian sekarang itu nasionalis sebenarnya itu lebih baik ditunjukkan dalam tindak nyata, gimana ya aku jelasinnya, tindak nyata atau hanya dalam platform sosial media gitu. Dari mana dulu? Dari Alex dulu ya, Alex. Oke, dari saya ya. Oke, kalau dari saya pribadi itu kan kalau kita hanya memang kadang orang berbicara bahwa kita ini nasionalis, tetapi untuk mempraktekkan itu nggak ada, untuk menerapkan secara langsungnya, secara wujud nyatanya sesuatu yang kita sampaikan kepada semua orang yang kita umbar-umbar di sosmed bahwa kita ini nasionalis, gitu kan. Tapi wujud nyata untuk menindaklanjuti itu kayak gimana actionnya seperti itu. Nah jadi menurut saya adalah harus ada keseimbangan seperti itu. Ketika kita mengumbar atau Antara teori dan praktek. Betul, harus ada seimbangnya dan praktek dan teorinya seperti itu. Nah jadi tidak ada timbang tinggi di situ, gitu loh. Artinya lu bolehlah ngomong saat ini, oh saya nasionalis, gitu. Tapi masih ada cibiran bahwa gitu ya kan, gitu. Nah itu yang menjadi menurut saya ya. Jadi jadilah orang yang ketika lu kan seperti yang dikatakan Pak Ketua tadi, bahwa harus jadilah 100% Katolik gitu ya kan, 100% Indonesia. Nah artinya gitu kan, supaya agama dan agama dan negara itu Katolik ini maksudnya kayak gimana sih gitu ya kan, artinya negara Indonesia itu nggak bisa dikatolikan kayak gitu loh, dan Indonesia juga nggak bisa kayak gimana ya, karena kita ini kan dari berbagai suku bangsa gitu loh. Jadi sekarang ini saya lihat ya, walaupun itu kita nangkap karena secara nyata gitu depan mata itu belum ada gitu loh. Kalau misalkan di Kalteng itu sendiri saya belum lihat. Nah tapi di sosmed ini khususnya di Pulau Jawa sana gitu, tidak umum ya, tetapi ada. Nah jadi di situ itu banyak sekali yang ingin negara ini kayak digoncang dengan banyak sekali paham-paham radikalisme. Nah, Yang akhirnya memecah belah kita. Memecah belah bangsa gitu loh. Jadi kembali kepada pemuda itu sendiri sebagai estafet, ya kan? Gimana? Apa peran pemuda di sana? Seperti itu untuk ya menjaga eksistensi Indonesia merdeka yang sekarang ini sudah menggenap 75 tahun. Pas 5 hari lagi seperti itu. Mungkin dari saya seperti itu. Kalau dari Bang Egy gimana nih? Antara platform sosial media dan juga tindakan nyata. Tapi sebelum itu aku mau bilang, kalau tadi Bang Egy kan di PMKRI tadi ada bilang kalau kalian juga diskusi tentang kayak gimana sih sebelum Indonesia ini merdeka gitu. Maksudnya membahas sejarah gitu kan. Ketika kalian bikin diskusi kayak gitu kan nggak semua orang punya frekuensi yang sama gitu. Ada orang yang kayak
ngapain kita ngebahas ini sih? Kenapa kita nggak ngebahas Indonesia yang sekarang? Ngapain kita harus bahas sejarah gitu kan? Nah, menurut aku itu yang kata Alex tadi harus imbang antara platform dan juga bukti nyata gitu. Mungkin di platform kita bikin seasik mungkin, sejarah itu dibikin asik gitu. Jadi nggak monoton, nggak bikin ngantuk, nggak kayak cerita bawa tidur gitu kan. Pengantar tidur, kok bawa tidur Pengantar sih? tidur, ya? Iya, salah. Nah, kalau dari Bang Yogi sendiri gimana nih antara sosial media dan juga tindakan nyata dalam nasionalisme? Tentang tindakan nyata dan sosial media ya, memang banyak pemuda-pemuda sekarang itu menggembar-gemborkan mengenai ya saya cinta NKRI, nasionalisme, cuma tapi itu hanya sebatas ya Postingan. ingin ya kalau bisa dibilang tuh pansos, mohon maaf seperti itu. Jadi kebanyakan sih begitu membuat konten-konten yang berbau dengan ya begitu agama, kemudian masalah sosial, bahkan apalagi kita di momen kemerdekaan, bahkan di masa pandemi ini. Jadi banyak yang membuat konten-konten itu ya semenarik mungkin, baik atau positif, yang negatif atau positif, tapi tujuannya itu ya hanya untuk pansos itu. Betul. Apalagi ya berkaitan dengan patriotisme, kemudian rasa nasionalis, itu memang banyak yang membuat hal-hal seperti itu. Tapi sekali lagi itu hanya di media sosial gitu. Nah, sebenarnya nggak muluk-muluk intinya. Tapi ya dalam bagaimana kita mempertahankan kemerdekaan, mengisinya, itu tadi seperti yang saya katakan tadi, kembali ke diri kita sendiri, moral kita. Kita berbicara masalah persatuan dan keutuhan bangsa, sementara kita bukannya malah menjalin persaudaraan, tapi malah kita mencerai-beraikan seperti itu. Kemudian seharusnya kita saling menghormati, menghargai, tetapi malah kita saling merendahkan seperti itu. Kemudian ya seharusnya kita saling mengasihi, tapi malah kita saling membenci seperti itu, hanya atas alasan perbedaan golongan atau apa gitu. ras, agama, ya keyakinan itu tadi gitu. Nah memang ya sekali lagi bahwa bangsa ini bisa merdeka itu atas pengorbanan yang sangat-sangat besar. Betul. Cucuran darah, keringat, bahkan harta sekalipun gitu. Jadi ya bagaimana kita memaknai hal itu sehingga itu bisa diwujud nyatakan di kehidupan kita sehari-hari gitu. Itu sih memang ya artinya kembali ke diri kita, kemudian yang mulai dari lingkungan sekitar kita. Jangan malah kita membuat konten-kontennya hanya tujuannya untuk pansos gitu, tapi malah berbeda dengan kehidupan kita sebenarnya. Berarti rancu jadi. Menurut aku ya pandangan kita bertiga tentang ini sebenarnya sama, antara sosmed dan aksi itu jangan sampai jomplang gitu kan, karena mungkin aja namanya juga netizen maha benar ya, lebih benar daripada cewek loh netizen itu. Jadi ketika mungkin ada influencer atau artis gitu kan, terus di sosial medianya dia nggak ngucapin Independence Day atau selamat hari 17 Agustus, itu jadi masalah gitu karena nggak ngucapin aja gitu. Dan kita nggak menutup mata kalau sekarang sosmed itu udah kayak bahan pokok untuk mencari informasi. Ketika kita nggak interest sama ini, kita bakal dianggap oh kamu nggak cinta Indonesia gitu. Padahal itu cuman kata-kata mungkin ya. Ya nggak sih? Betul. Dan menurut kalian salah nggak sih ketika orang berlaga nasionalisme di dunia maya tapi aslinya tuh enggak? Jadi maksudku kayak gini, ketika orang berlaga nasionalisme di dunia maya tuh kan kadang-kadang ada orang ini nasionalisme, aku juga harus nasionalis gitu. Betul. Ada yang menanggap itu secara positif walaupun aslinya dia tuh nggak kayak gitu. Tapi menurut kalau kalian tuh pro atau kontra buat orang yang pencitraan nasionalisme di sosmed? Dari Egi. Ya. Kalau menurut saya pribadi sih memang tidak ada salahnya selama itu baik. Memang ya ketika kita melakukan hal itu memang terbagi nih, seperti yang disampaikan tadi kan, ada yang suka, ada yang seolah-olah menganggap
ini cuma pencitraan dan sebagainya. Ya memang itu akan terbelah nih. Jadi ketika kita mengekspos atau membuat konten mengenai ya rasa kecintaan kita terhadap negara ini, ya pendapat yang para netizen itu kan akan terbelah nih, ada yang suka, ada yang tidak suka, ada yang ya biasa saja seperti itu, seperti yang lewat-lewat itu. Tapi yang terpenting adalah ya harus dibarengi juga dengan tindakan kita seperti itu. Ya, tidak ada salahnya kita memposting mengenai ya meskipun itu hanya berupa kata-kata, lebih bagus lagi kalau kita buat berupa video dan sebagainya yang memang bagaimana kita mengingatkan kembali mengenai nilai-nilai Pancasila dan kemerdekaan, seperti itu tidak ada salahnya. Tapi yang terpenting adalah jangan sampai kita hanya sebatas di situ saja gitu. Yang terpenting adalah bagaimana kita yang mewujud nyatakannya dengan tindakan kita sehari-hari. Jadi itu memang ya apapun itu, meskipun itu baik sekalipun ya ada saja yang kadang tidak suka seperti itu. Berarti dari pandangan Bang Egy, buat orang yang mungkin pencitraan tentang kalau aku ini nasionalisme gitu, itu nggak apa-apa aja gitu, selama itu nggak merugikan siapapun dan baik-baik aja, even itu cuma pencitraan gitu kan, nggak apa-apa aja. Ya pencitraannya pun harus dibarengi dengan tindakan nyata juga. Kita ngomong apa ya kita lakukan itu juga. Jadi kalau anda nggak tahu nih orang ini aslinya kayak gimana, terus dia di sosmed kelihatan baik banget nih tentang nasionalis, bakal kayak oh orang ini baik gitu, atau kayak wah, aku nggak bisa nih percaya sama nih orang gitu kalau gue belum ketemu langsung gitu. Oh, tipe yang mana? Kalau saya sih masih memandang ya positive thinking. Positif, woi cakep. Ya selama itu baik dan itu memang bagus ya saya sukai. Tapi kalau memang tidak baik secara kata-kata dan sebagainya, udah gitu, artinya ya sudah pasti ini tidak baik juga. Tapi ada juga yang kadang mengkritik dan sebagainya, itu tidak masalah ya menurut saya, kalau itu baik. Kalau dari Alex gimana, Lex? Nah jadi gini. Ih bagus banget pendapat Anda. Awal. Nah jadi berbicara tentang berlaga di sosmed pencitraan, ya, jadi ada dua di situ kan. Nah jadi kita nggak tahu, kita nggak bisa juga menjudge bahwa orang ini pencitraan. Ya itu, makanya itu yang kutanya tadi. Nah, jadi kita nggak bisa juga orang ini benar-benar, gitu kan. Nah, jadi sekarang menurut saya itulah pamflet yang di era kita ya, karena kita ini bukan zaman perang lagi gitu ya. Ya, tetapi kita ini hanya menjaganya, kayak gitu. Nah, jadi mungkin kalau dulu itu bisa kita bisa menilai, ya kan kalau zaman pas peperangan ini nasionalisme, karena kita melihat langsung kayak gitu. Nah sekarang itu mungkin segala pamflet apa segala macam itu menurut saya itu adalah semuanya pencitraan. Ya semuanya pencitraan, karena ya kayak gimana ya? Menurut saya yang tentang sesungguhnya gitu kan, nasionalis itu zaman dulu. Ini zaman dulu saat perperangan kayak gitu. Nah, tapi ada juga ya, kita juga nggak bisa seperti yang saya katakan tadi, nggak bisa juga kita menjudge itu pencitraan. Nah tapi memang saat ini gitu banyak pencitraan yang bikin pamflet kayak gitu ya kan. Nah jadi kalau menurut saya ya kita boleh aja, siapapun boleh untuk melakukan hal itu gitu ya, selagi itu tidak merugikan orang lain gitu kan. Itu kan tergantung persepsi kita masing-masing ya, kembali kepada individu bahwa orang ini pencitraan doang gitu ya kan. Nah mungkin saya lebih mengajak kepada untuk mewujudnya gitu loh, harus ada tindakan seperti itu. Nah, jadi tingkatkan rasa toleransi di masyarakat. Mungkin untuk memaknai 17 Agustus ini juga peran pemuda harus misalkan gotong royong, karena negara kita ini negara gotong royong gitu. Nah mungkin kita ada aksi sosial misalkan yang apa segala macam, yang ada isu apa segala macam, itu mungkin itu yang kita bisa lakukan saat ini, karena itu yang namanya nasionalisme sesungguhnya menurut saya, tanpa kita melihat dia agama apa atau latar belakangnya seperti apa. Nah jadi mungkin 17 Agustus itu ya kalau menurut saya adakan kegiatan misalkan bakti sosial, misalkan ke masjid, ke gereja, membersihkan apa segala macam. Jadi
itulah namanya nasionalisme yang sesungguhnya, bukan pamflet. Kayak Tapi gitu. menurut aku pamflet juga bisa Beredukasi yang lebih baik. Iya, bikin kita kayak oh iya juga ya. Kadang-kadang kita kan butuh ditegur juga. Tapi aku nggak ngejudge kalau pandangan Alex salah atau pandangan Bang Egy salah, karena kita setiap orang tuh punya sudut Punya pandang pandangan, masing-masing. Yang salah itu ketika kita saling menyalahkan gitu dan nggak mau mendengar apa alasannya. Betul. Nah, aku bakal bahas lebih lanjut tentang bagaimana sih kita merayakan 17 Agustus Oke. ini sebagai milenial, gimana. Oke pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami, masih bertahan di acara yang sangat fenomenal dan yang ditunggu-tunggu oleh anak muda ya. Wah, gue nunggu banget. Nunggu kan? Iya. Dan saya yakin sekali Anda di rumah menunggu ya, menunggu. Wah, ketua presidium siapa yang nggak kenal? Siapa yang nggak kenal Pemkri? Ya udah, nanti kenalan ya. Nanti kenalan. Yang belum kenal nanti kenalan. Pemkri ini adalah Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia. Jadi buat kawan-kawan, karena ini adalah tahun ajaran baru ya kan, yang ingin apa ya, menerjun misalkan di dunia organisasi, bisa langsung ke PMKRI aja. Oke. Kalau misalkan mau jadi orang hebat ke Pemkri ya. Ah, masa? Iya. Oh gitu. Loh, Yaudah, ini kan ntar- lihat ketua, siapa yang Wow, bisa? gue gila hebat Nah, ya banget kan? sih. Wow. Ya kan seperti itu pemirsa ya. Jadi anak Anda yang mau lanjut ke tingkat keperguruan tinggi. Oh, kalau ada misal- tingkatannya. Tadi aku mau daftarin Perguruan ponakan tinggi. aku. Oh, gitu. Oke. Mahasiswa. Oh, mahasiswa. Oke. Ada minimalnya ya. Ya kan Iya. karena perhimpunan mahasiswa. Oh bukan iya. SD. Iya bener. Aduh. Nah, jadi silakan daftar diri Anda, nanti mungkin ada tindak lanjut dari PMKRI itu sendiri. Iya. Nah, back to topic tadi. Oke. Terakhir kita menanyakan bagaimana menjadi nasionalisme versi diri kita sendiri. Dari Bang Egy, menurut Bang Egy sendiri, aku tuh bukan kok aku sih, dari Bang Egy-nya sendiri, nasionalisme versi kamu kayak gimana? Ya, nasionalisme sih dari versi saya sendiri Mm-mm. ya. Ini mulai bercerita sedikit. Iya, ya. boleh silakan. Jadi ya kayak kegiatan PMK tadi yang sudah saya bilang tadi, di tahun kemarin aku pernah mengadakan kegiatan apa ya, LinkedIn Mm-mm. dalam rangka kemerdekaan RI. Mm-mm. Jadi di situ kita bagaimana kita merasakan langsung apa yang sebenarnya dirasakan masyarakat juga. Karena kan ya di PMK sendiri kan kita kan sering ya menyuarakan bahwa ini masyarakat tertindas segala macam, tidak diperhatikan. Tapi ya kita sendiri pun tidak mengalami apa yang masyarakat alami, sehingga terkadang kalau kita ngomong itu ya nggak ada energinya, jadi nggak ada rasanya gitu. Tapi beda halnya ketika kita sudah merasakan langsung apa yang dialami masyarakat. Oh, itu kalau kita ngomong sederhana ya akan terasa lah gitu. Nah, jadi di situ kita melakukan kegiatan live-in, kita melakukan semacam aksi sosial berupa pungut sampah gitu. Kita ngajak masyarakat di sana. Memang ya respon masyarakat di sana kan beda-beda gitu. Mm-mm. Ada yang suka gitu, Ada yang biasa ada aja. yang biasa aja, ada yang memang antusias gitu. Mm-mm. Apalagi kalau anak-anaknya di sana ya itu sangat antusias sekali gitu. Itu yang menjadi yang sebenarnya menjadi penyemangat kita juga untuk melakukan aksi tersebut. Ya kalau dibilang capek ya sudah pasti, karena kan kita tidak hanya berkorban waktu dan Tapi capeknya bukan capek sedih ya, tapi capek seneng. ya justru itu tadi, dengan antusias anak-anak di sana, sambutan masyarakat yang baik di sana, itu yang menjadi penyemangat. Jadi meskipun capek dan sulit sekalipun kita tetap semangat di sana. Ada waktu itu kan hujan-hujan bahkan di sana tuh. Jadi ya datang ke sana hujan, itu lebat segala macam. Tapi terasa karena itu memang bareng-bareng dengan teman-teman banyak juga. Kami di sana sekitar 30 orang waktu itu. Wow, banyak. Jadi emang nggak lupa dengan kondisi cuaca ya tidak memungkinkan. Tapi dengan namanya kita sudah terlanjur ke sana, kemudian memang sudah apa ya, itu juga respon masyarakat baik. Jadi makin semangat gitu ya. Itu yang bikin semangat. Kemudian juga ya
kalau terjun ke masyarakatnya kan nggak yang langsung kita datang gitu, langsung kita Tiba-tiba surprise. organisasi dan sebagainya, itu sangat-sangat kaku lah baratnya. Nah jadi kita masuk itu ya seperti dengan metode kita menggunakan bahasa daerah. Oh iya, Itu betul-betul. masyarakat akan lebih Ngerasa, apa ya, wah ini lebih kita mudah. sama gitu. Kedekatan emosionalnya lebih cepat dilakukan dibanding kita yuk datang gitu kan langsung kayak berdiri pakai atribut begini, pakai rapi kan ya. Ini dari mana ini kata masyarakat? Iya, kaku ya. Ya jadi kaku begitu, dan masyarakat pun ya yang awalnya senang dan antusias jadi kok kayak gini gitu. Nah tapi kalau kita membangun Betul, betul. menggunakan bahasa daerah, kemudian kita berperilaku sopan dan memang tidak terkesan apa ya menggurui dan sebagainya, ya kita sama-sama belajar di situ. Masyarakat ngomong ya kita dengar gitu, itu juga sebaliknya. Jadi tidak ada yang istilahnya kita saling menggurui dan sebagainya gitu ya, take and give gitu. Jadi memberi dan menerima gitu juga sebaliknya. Nah hal-hal itu yang kita lakukan sehingga ya apa yang menjadi tema, apa yang menjadi tujuan kita itu tercapai. Apalagi kan seperti ditanya tadi kan mengenai ya rasa nasionalisme. Jadi ya seperti itu sebenarnya, bagaimana kita merasakan hidup di masyarakat sehingga itu bisa menjadi pengalaman bekal kita ke depannya, bagaimana ya semakin baik lagi lah, seperti itu. Iya, kita merasakan langsung bagaimana yang masyarakat rasakan, sehingga kita pun kelak ketika kita sudah ya puji Tuhan sukses ya, itu yang bisa kita pelajari. Kita bisa lah untuk bahasanya mensejahterakan masyarakat lah, seperti itu. Iya, betul-betul. Karena suara mahasiswa itu adalah suara rakyat. Ya. Tapi jangan juga salahkan ya, artinya jangan juga apa ya, makanya kan suara rakyat, makanya kan kita membawa ada aspirasi gitu kan sebagai tangan kedua dari masyarakat itu. Jangan juga, makanya kan kita diperalat oleh politisi kayak gitu ya. Iya, makanya suara Jadi rakyat nama bukan mahasiswa suara ya. politik. Jadilah mahasiswa yang benar-benar peduli gitu ya, dan mahasiswa yang berintelektual seperti itu. Cakep. Ya enggak? Jadi ada yang mau ditanyakan lagi sama Dedi? Enggak, karena kita Oh, gitu. udah di penghujung acara Oke, gitu ya. pemirsa, di closing statement ini dari Pak Ketua, adakah yang mau disampaikan kepada seluruh pemirsa Indonesia yang sedang nonton pada malam hari ini? Khususnya dalam menyambut ini ya. Menyambut 17 Agustus yang genap Indonesia Merdeka ini 75 tahun. Ada nggak pesan yang mau disampaikan kepada seluruh, khususnya pemuda? Ya, pemuda dari dulu disebut ya sebagai agen of change, agen of modernisasi, agen of controlling, agen of development, banyaklah pokoknya. Tetapi ya seperti yang saya tekankan tadi, ya kembali ke moral kita. Kita boleh cerdas, tapi apa artinya kecerdasan itu jika tidak dibarengi dengan moral yang baik? Seperti ini yang kadang-kadang merusak seperti itu. Kita punya prestasi dan sebagainya, tapi di kehidupan kita di luar itu ya kita mabuk-mabukan gitu, kita berbicara korupsi ya malah kita yang mengambil hak orang gitu. Nah hal seperti itu yang harus kita latih dan kita ya apa ya imani seperti itu. Nah seperti itulah. Kemudian apalagi di masa pandemi ini kan ya menjaga jarak bukan arti kita meninggalkan atau menjaga solidaritas gitu. Bukan artinya kita menjauhkan hal-hal yang sifatnya solidaritas gitu. Artinya ya tetap menjaga jarak, tapi ya sampai yang hal-hal yang sifatnya kebaikan dan solidaritas itu kita jaga juga jaraknya. Itu salah. Jadi ya memang tetap ya ikuti anjuran-anjuran pemerintah yang memang berlaku untuk masa pandemi ini agar ya kita ya bisa keluar dari badai COVID-19 ini. Lagi di masa kemerdekaan ini kan, mari kita jadikan semangat kemerdekaan ini untuk selalu memperteguh, mempererat
ya semangat nasionalisme dan cinta kita terhadap tanah air. Meskipun kondisi ini, ya tetap kita bersatu gitu dan saling gotong royong gitu, menghadapi. Oke, ya, gitu ya. Mantap. Oke, pemirsa, itulah closing statement dari Ketua PMKRI Cabang Palangkaraya pada malam hari ini, karena kita sudah di ujung acara ya. Dari Nur, ada nggak pesan yang mau disampaikan kepada seluruh masyarakat Indonesia? Pesan kalau aku Oke, terima mungkin kasih. udah diwakilkan sama Egi, aku cuma mau bilang terima kasih udah hadir dan juga berbagi pengalaman dan ilmunya juga gitu kan. Dan buat pemirsa di rumah, biasa kita mau minta maaf gitu ya kalau ada salah kata dan juga salah sikap selama 1,5 jam tadi. Oke, saya ucapkan terima kasih kepada Ketua PMKRI yang sudah berkenan hadir di Jurnal Televisi pada malam hari ini. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Ketua dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Mudah sekali merdeka tetap merdeka ya. Nah, itulah tadi pemirsa rangkuman yang telah disajikan ya. Segala pertanyaan apa segala macam tadi itu sudah dijawab oleh Ketua ya. Kalau misalnya pertanyaan yang belum dijawab, nanti kalian bisa datang aja ke Marga Siswa PMK di Cabang Palangkaraya di Jalan Batu Suli 5 ya, Kota Palangkaraya. Langsung. Langsung kita promo. Terima kasih sudah dipromosi. Oke, jadi itulah. Jadi sudah disampaikan oleh Ketua tadi bahwa nasionalis yang sesungguhnya itu harus ada tindak nyata. Nah, dan saat ini adalah yang kita bisa lakukan adalah satu, bergotong royong, misalkan ya bersih masjid, gereja dan lainnya seperti itu. Mungkin itu yang bisa yang kita bisa lakukan saat ini. Kalau mau bilang ya nasionalis, semua orang bisa ngomong kayak gitu, tapi tindakannya kayak gimana sih? Iya, itu tadi udah kita bahas dan mungkin yang baru nonton sekarang bisa nonton di channel YouTube kita. Betul. Yang cari aja di searchnya itu di jurnal televisi Palangkaraya. Oke, terima kasih Anop ya sudah promosi. Nah, oke pemirsa, itulah apa ya? Terima kasih Anda masih sejauh ini bertahan ya hingga di penutup ini ya, di penutup acara ini Anda masih ya standby, khususnya yang para fansnya Mas Egi ini. Mungkin mereka wah boleh minta nomornya nggak sih? Ya nanti ya mungkin di luar studio Mas ya. Oke, jadi para fans itu bisa nunggu di luar studio aja ya seperti itu ya. Lawan aja Mas Eko nanti sama Mang Obo. Oke pemirsa, lagu penutup kita. Hah? Lagu penutup? Biasanya kita ngasih judul lagu penutup. Oh enggak deh. Oke. Oke, pemirsa selamat malam pada malam hari ini. Selamat beristirahat ya, semoga mimpi indah dan jangan lupa berdoa sebelum tidur dan besok pagi bangun dengan keadaan sehat walafiat dan mulai aktivitas seperti biasanya, guys. Mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan pada malam hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Novrinda alias Nonov. Dan saya Kang Alexis pamit undur di hadapan Anda. Jurnal TV. Nah, Jurnal TV, One City, One TV.